Sis dan bro, beberapa hari lalu saya berbincang dengan seorang pedagang bakso keliling, Pak Amir. Sempat saya tanya ke Pak Amir, Pak, nanti hari tua Bapak mau ngapain? Kemudian Pak Amir jawab, saya nggak tahu mas, orang kayak saya mana ada pensiun mas. Sis dan bro, yang seperti Pak Amir ini banyak banget, terlebih semenjak pandemi. Begini, pandemi menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. BPS mencatat angka pengangguran meningkat dari 4,94% pada semester 1 2020 menjadi 7,07% pada semester 2 2020. Tren pengangguran ini kemudian menurun hingga hari ini, yakni di level 5,83%. Penurunan tersebut bukan karena mereka yang tadinya kehilangan pekerjaan kembali bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti sebelum pandemi, bukan. BPS juga mencatat bahwa terjadi kenaikan jumlah proporsi pekerja informal jika dibandingkan pekerja formal. Jumlah pekerja informal tercatat meroket sejak 2020, yakni dari 75,5 juta pekerja menjadi 81,33 juta pekerja pada 2022. Sementara di periode yang sama terjadi penurunan jumlah pekerja formal dari 57 juta menjadi 54 juta pekerja. Nah, ini kan artinya mereka yang tadinya kehilangan pekerjaan, kemudian beralih menjadi pekerja informal atau di UMKM. Pekerja informal didominasi oleh pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Sementara pekerja informal yang kategorinya adalah pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar, itu meningkat dari 17 juta pekerja menjadi hampir 20 juta pekerja. Dapat disimpulkan, terjadi pergeseran secara masif dalam 2 tahun terakhir di dunia ketenagakerjaan Indonesia, yakni dari pekerja formal dan penerima upah atau gaji menjadi pekerja informal yang tidak menerima upah, tidak menerima gaji, terutama selama pandemi. Maka nggak heran bahwa UMK atau usaha mikro dan kecil semakin mendominasi serapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini tentu mengundang permasalahan terkait jaminan pensiun. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional hanya memperbolehkan mereka yang penerima upah untuk menjadi peserta jaminan pensiun di BPJS Tenagakerjaan. Artinya, masa tua mereka yang bermata pencarian informal seperti warung kelontong, pedagang pasar, tukang bakso keliling, musisi, hingga seniman yang lain, hari ini nggak dijamin hari tuanya oleh negara. Oleh karena itu, PSI mendesak amandemen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tidak mengecualikan pekerja PBPU dan pekerja keluarga atau tidak dibayar, agar mereka bisa menjadi peserta jaminan pensiun juga. PSI ingin memperjuangkan jaminan pensiun yang berkeadilan, yang tidak membedakan pekerja formal, pekerja informal, dan lain-lain. Saya Dede Prayudi, salam solidaritas.